Wow, sahabat mesra. Ketemu lagi masih bersama Bung Yuda. Kita sapa langsung aja Dokter Yusri. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi. Apa kabar, Dok nih? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Semakin kesini Hmm, semakin sehat semuanya kayaknya nih. amin. Harus Karena dong. semakin semangat ya Semakin semangat. dan tetap berbahaya tadi itu ya. Harus dong bahaya. Kalau nggak bahaya ntar nggak Iya, asik. nggak asik, nggak Harus asik. bahaya dulu. Kurang gimana gitu gitu ya. Iya. Musim musim-musim gini, Dok, 2 bulan 3 bulan kesibukannya tetap sebagai dokter dan Ya, yang lain-lainnya. tetap jadi dokter. Harapannya bisa jangan ngapain gitu, tapi ya tetap Iya, jadi dokter tetap. tetap ya. Udah gitu. Cuman karena aku di bidang yang memang bukan yang sakit-sakit banget kan. Kalau aku kan tipikalnya estetik itu orang pasiennya sehat semua kan Iya, sebenarnya. iya. Jadi cukup ada perbedaan yang signifikan Iya, karena apalagi mereka datang untuk treatment sedangkan sekarang kita benar-benar harus distancing, betul. jadi semuanya dibalik ke online. Jadi aku tetap berpraktek, cuman jatuhnya mereka ketemu aku by Zoom sama by video call aja gitu. Jaga jarak tadi itu Jaga ya. jarak tetap, Jaga jadi jarak itu tetap ya. kalau yang kayak lagi slimming ya aku tetap pantau makannya dia gitu-gitu Oh, ada tetap. pemantauan gitu Iya, dalam kondisi begini juga dalam tetap ya. kondisi tetap karena kan kayak misal let's say slimming aja di rumah aja tuh kan nggak mesti lapar buka kulkas Betul, kan, betul, betul. mati gaya juga buka kulkas. Nah itu yang mesti aku keep tuh pasien-pasien aku biar punya controller yang Iya, bagus karena gitu. sudah terlanjur ikut dalam proses perawatan tadi itu Ha-ha, ya. ha-ha. Agak sayang kalau hanya dia skip lumayan nih 2 bulan dia balik lagi tuh bisa Betul. Dan bisa harus dari awal kan kasihan dua gitu. bulan ini yang sudah berjalan, Dok, belum tahu nih. Iya Iya benar kan? ya, semoga saya habis 2 bulan Semoga minggu depan selesai. bisa gitu. Amin, Ya katanya sih amin. mesti berdamai. Kalau gue sih udah berdamai dari 2 bulan lalu sama Iya, pasien iya, gue. iya. Dok, ini kan lagi kuat apa? Wacana, bukan cuma wacana ya, Mhm. atau berita di masyarakat gitu Ya, bahwa tenaga medis adalah garda depan begitu ya. betul. Dokter termasuk nggak di sisi ini? Sebenarnya semua tenaga medis akhirnya harus jadi tetap apa gara depan gitu Iya, iya, karena kayak bulan lalu yang lagi bener-bener masih rame banget betul. itu tuh beneran dari ID langsung disarankan untuk semua dokter open konsultasi online di sosial media Instruksi masing-masing. ID memang, Dok, ya itu ya. Iya, jadi kayak akhirnya walaupun terlihat memang kayak aku gini yang nggak di illness, nggak di penyakit, memang tampaknya tidak tiap hari bertemu. Cuman kita Betul. melakukan screening yang cukup juga, Ya, edukasi screening itu juga justru di situ kan poin utamanya. ya. Kadang kalau yang lihat tuh di lapangan kenapa sampai akhirnya ada yang masuk ke berbondong-bondong apa segala macam nggak bisa dijudge juga, kita nggak Betul. tahu sejauh apa mereka ngerti si COVID ini gitu kan. Iya, iya, iya. Kita mungkin kayak di Jogja, Jakarta, kota-kota besar well known banget. Cuman kalau Mm, mereka di desa, apa yang ya, mereka tahu gitu. Jadi poin edukasi itu jadi part yang cukup penting untuk ya. akhirnya dikerjakan semua tenaga medis juga gitu. Artinya garda depan yang dimaksud di tenaga medis nggak harus berada di rumah sakit ya. Yes. Ha. Ketika dokter-dokter yang juga bisa ngasih ngasih apa? Bisa mentransformasi Iya, ilmunya lewat iya. dengan cara misalnya kayak kayak tadi dokter Yusri Zoom, Mm-mm, mm-mm, online juga mm-mm. juga buatku itu garda depan begitu ya. Iya, let's say 5.000 dokter punya follower rata-rata 500 aja. Ya, Udah berapa yang lihat postingan kali berapa dia? dokter. Ya, gitu kan. Berarti Dan penting itu juga gitu. ngedukasi gitu Iya. juga, Dok ya. Artinya setiap dokter misalnya perawatan, Dok. Di Mm-mm. musim-musim begini ya kita Ya, bicara ya, ya, perawatan ya, by online ya, dengan ya. yang sudah memang masuk dalam proses treatmentnya Dokter Mm, Yusri mm, ini. mm. Tetap ada edukasi tentang COVID-19 Selalu ini. diakhiri dengan part COVID. Karena baik lagi, pasien-pasien aku tuh tipikal yang bukan karena sakit tadi kan. Mereka Iya, sehat. Jadi kadang tuh cemasnya mereka yang bikin overthinking kan gitu. Jadi akhirnya part itu tuh juga bisa bikin jadi imunnya turun, stres dan lain-lain. Dia yes, takut, nggak yes. mau ngapa-ngapain. Jadi partku di situ. Jadi Iya, kayak misal dia nggak bisa treatment karena dia di luar kota, iya. jadi berarti kita mesti videoan, udah gitu nanti aku akan bikinin produknya dia send. Cuman pasti Oh, after itu lagi ngobrol pasti dia akan tanya COVID sejauh apa sih dok kayak gitu-gitu. Karena kan mungkin juga berpengaruh ke bisnisnya dia, iya. berpengaruh ke kerjaannya dia. Jadi ya Stres juga pasti ya, Dok, mereka ya dua pasti ya. bulan ini semua ngobrolnya apapun pasti ketempel sama ngomongin COVID. Tapi ya udah Ya gitu. sudah. Mm. Aku sih dari awal tuh menghindari membaca banyak mengkonsumsi berita-berita Ya, tentang ya, COVID itu. ya. Mending ngobrol dengan eh, teman-teman gitu ya. Mm, Kebetulan banyak mm, teman-teman yang mm. sekarang gabung di tim kubur cepat gitu Ya, ya, SAR ya. DIY gitu. Ngobrolnya bukan bukan ke penyakitnya karena buatku
ini nggak kelihatan sih penyakitnya ya. Iya. Ini virusnya gimana? Kayak Tapi ngobrolnya musuhnya mana sih kondisi gitu. hari ini dan tadi itu buatku ketika ngobrol dengan mereka nanya kabar aja Bu, itu udah mereka udah Itu udah sehat happy nggak? banget, Sehat, happy iya. banget Aku sih sehat-sehat gitu. nih, ketemu sehat, udah gitu-gitu doang. Dan apa satu lagi adalah ngobrol tentang gimana kita bertahan di kondisi ini gitu. Maksudnya kita itu solidaritas apa nih yang bisa kita lakukan Ya, nih gitu. ya. Kalau tenaga medis adalah garda depan jelas gitu ya. Eh, dengan kondisi sekarang nih Dok, miris nggak sih dokter ngeliat atau memang bahagia dan ngeri-ngeri sedap di kondisi begini nih? Yang kesini-sini yang hari-hari ini Makin nih. kesini sih gue udah lagi nggak mau dalam campaign di rumah aja, kayak semua orang udah tahu deh mesti Iya, di iya. rumah aja gitu. Betul. Cuman kita nggak bisa maksain dapur lu sama dapur gue sama dapur dia untuk harus di rumah aja. Ada Iya. part-part yang memang ya dia mesti keluar gitu. Cuman berarti poin utamanya lagi sekarang bergeser lebih kepada new normal yang kita mesti Betul. adaptasi, karena kalau hanya kita maksain untuk di rumah aja terus kita pasti akan menunggu kapan gue mesti keluar rumah. Pasti Iya, ada pertanyaan itu iya. yang kita semua nggak ada yang bisa jawab. Dan siapa mau Presiden tanggung jawab sampai- kalau aku di rumah Iya, aja? iya gitu kan poinnya kan. Iya. Jadi akhirnya kayak kita nggak usah jauh-jauh, lebih ke the new normal ini kita adaptasi aja. Iya. Terus kayak acceptance, poinnya itu kan di accept. Kalau Iya. kita udah terima, kita pasti punya solusi yang pas gitu. Iya. Mungkin emang kalau mesti keluar cari nafkah, iya boleh. Social distancing tetap dilakukan, cuci tangan tetap harus, masker tetap pas Betul. gitu ya. Pas balik tetap mesti harus mandi, ganti baju baru Yes. masuk ketemu kontak sama orang rumah. Mungkin ada ekstra untuk sayur buah lebih dibanyakin atau vitamin C itu lebih adopt untuk ya itu the new normal gitu, Iya. nggak apa-apa. Lu jadi fashion aja, baju cakep, tambahin match sama maskernya, it's good. Jadi kayak Iya, bukan iya, sesuatu iya. yang harus lu paksain gitu, Iya, tapi iya. jadi kayak fashion gitu. Betul. Maksudnya itu akhirnya jadi bukan akhirnya tipikal gue yang bilang ya berarti lu harus happy-happy aja dong, enggak gitu. Tapi kan kita cuma bisa kontrol mind kan. Iya. Kita nggak bisa ngontrol kondisi yang ini udah di luar kontrol banget. Betul. Balik ke personal masing-masing aja untuk akhirnya menerima ini semua untuk jadi sesuatu yang ya normal yang baru gitu. Dan aku setuju Dok, tadi Dokter Yusri bilang tentang apa, bukan kebiasaan lagi yang kita butuhkan tentang masker, menjaga kebersihan, tapi kesadaran Dok ya. Iya, iya. Accept bahwa kondisi ini ada gitu. Iya, bahwa ya sudah, kita mau gimana lagi nih, berdampingan tapi gitu ya. Ya, gitu. Kesadaran untuk menjaga diri dan orang lain Itu gitu. yang Apalagi jadi orang rumah nih ya ya. kan. Kita nggak tahu nih kemana. Kayak aku Mm-mm. tadi cerita sama dokter tuh, sehari tus berapa kesana kesini saya sini. Seneng nggak seneng akhirnya bisa tetap ketemu lagi sama iya teman-teman. tetap ada aktivitas kan. Ngeri-ngeri itu enggak? Iya sih. Ya ngeri-ngeri. ngeri, tapi mau gimana gitu Ngeri kan. lagi gitu Mau ya. gimana? Kalau semua lo lempar ke pemerintah, lah pemerintah juga kapasitas Iya, terbatas iya. gitu. Kalau mau balikin ke orang-orang sekitar, ya mereka juga punya motivasi masing-masing untuk ngelakuin itu. Terus Akhirnya kayak nggak ya bisa udah. salah-salahan kita ya Gak sekarang. bisa, lu terima aja masing-masing kondisi terlepas dari ini mau ekonomi, politik, konspirasi, udah bukan urusan Iya. lu tetap harus bisa survive hidup. Betul. Jadi ya udah gitu. Dokter salah satu dokter yang terlibat dengan dokter konspirasi. Itu gua agak males sih, kayak ya udah lo cari makan begitu silakan, gue cari makan Iya. bikin orang cantik yang gue lakuin gitu. Caranya Yang penting lo sendiri nggak- ya. lo nggak nyenggol gue ya udah gitu. Kalau butuh DM. Kalau lo udah mulai buat endorse buat lo kinclong ya gue treatment gitu. Tapi jangan lupa bayar. Iya, sorry gue nggak ada endorsean nih. Ertong aja ke gue bayar, lo lagi kemarin sore, oh enggak. Oke. Dan dokter Yusri kabar-kabarnya juga hobi menyanyi, Ya, bahkan pernah ikut The Voice, betul ya? iya, The Voice waktu tim Sherina ada Oh. almarhum Glenn, terus Ya. Sherina, Arman sama Giring Niji. Jadi The Voice season awal banget 2012 kalau nggak salah. Dan aku pasti yakin dokter adalah salah satu pengagum almarhum Glenn ya. Iya, tapi Yes. justru ngikutnya ke tim Sherina. Oh. Secara pribadi suka ya, sama kagum sama tokoh Glenn. Iya, iya, iya. Sebenarnya karena Glenn itu aku kenal dari kecil sih. Maksudnya kayak circle-annya memang cukup dekat, kerabat, Iya. keluarga juga. Jadi belajar nyanyi pertama pasti sama Glenn gitu-gitu. Terus kayak sampai ngintilin dia show kemana-mana gitu, disempilin jadi list kru cuman buat seru-seruan anak-anak bocah gitu, sampai akhirnya Yang penting pakai ID ikut. card. Iya, pakai ID card kru lah gitulah, padahal nggak ngapa-ngapain. Sorry buat semua klien yang pernah masukkan list nama gue, kok jadi gue ceplosin di sini.
Kayak ruang kejujuran gitu kayak, sih. iya tiba-tiba keluar aja gitu. Terus habis itu waktu mau The Voice itu memang akhirnya Glenn yang infoin karena dia tahu banget aku suka sama Sherina Munaf waktu itu. Waktu kecil kan kayak geng 90-an tuh kan sukanya pasti Sherina, petualangan Sherina dan lain-lain. Udah gitu kayak Sherina tuh kan tipikal artis yang gak gampang ditemuin gitu. Kalau dia show aja, kalau enggak kan nggak muncul infotainment apa segala macam juga enggak. Jadi kayak ada rasa penasaran pengen ketemu realnya nih. Terus akhirnya waktu itu tuh masih koas, jadi belum jadi dokter. Koasnya di Kebumen, terus Glenn nelfon kayak, gue jadi juri nih bareng sama Sherina idola lo cari info deh audisinya. Gue agak kurang tahu sih, tapi confirm jurinya gue, Sherina, Giring sama Arman. Lo cari info aja gitu, dikabarin. Terus kayak nyari info, ternyata tinggal audisi terakhir di Jakarta di TV-nya itu. Terus kayak ya udah dari Kebumen ke Jogja first flight ke Jakarta ke TV-nya itu audisi, balik lagi naik kereta ke Kebumen jaga malam demi Sherina. Yes, demi Sherina. Sambil ketemu gini nggak? Dia pikir dia yang paling hebat kan? Petualangan Sherina heboh zaman itu ya. Dan gitu. Jadi tontonan anak-anak semua yang anak 90-an suka sih. Udah semua ikut-ikutan jadi. Iya, banget parah. Semua jadi Sadam gitu. Kayak ya ini ikut The Voice tuh motivasinya apa? Ketemu Sherina. Sampai di babak sampai ke 6 besar. Wah. Ya. Dari 7 peserta. Dari 7 peserta. Wow, cuma 1 dong gue. Lumayan rame sih itu ya. Iya, terus kayak waktu itu The Voice tuh karena dia season pertama, jadi audisinya tuh kayak emang sudah di post banget tuh yang di kayak dari sekolah-sekolah musik gitu-gitu. Jadi emang bagus-bagus banget, bukan kayak audisi yang besar terus orang ngantri gitu ya. Betul. Tapi lebih ke orang penyanyi yang di jadi invitation audisi gitu. Jadi kayak ini orang pada bagus-bagus banget sebenarnya waktu itu sesi pertama itu, karena kan semua season pertama suka gitu kan buat pilot project gitu. Tapi karena dokter punya basic suka nyanyi, ya minimal udah at least ada. Lumayan lah ya gitu. Toh juga motivasi gue sih ketemu Sherina, jadi kalau gue mau menang mau enggak juga gue sabodo teuing gitu. Ini bonus lah ya, maksud 6 besar ini bonus gitu ya. Bonus banget sih. Tapi sempat nyanyi bareng nggak sempat sama ya Sherina? Kan ke setim ya, jadi pasti di coach sama dia. Terus musiknya juga Mas Andi. Kan bedanya The Voice sama yang lain gitu yang setipe, karena itu tuh kayak beneran di coach tuh dikasih lepasan gitu. Jadi emang kita nggak ada karantina nggak apa, tapi itu beneran di treat as a professional namanya talent gitu. Jadi dikasih lagu, kita akan workshop sendiri sama coachnya sama musik directornya, kita sendiri yang nentuin pengen kayak gimana setup panggungnya gitu-gitu. Emang dilepas. Jadi kreativitas pun dikolaborasikan bersama sama si coach. Iya, dan karena kan tipikal coach idola-idola gitu. Iya. Sebenarnya berasa versus banget kayak misal waktu itu aku merapat ke Arman. Kayak gitu ya. Dari Jogja tuh Gilbert sama Gilbert banyak kok Gilbert Pohan Jogja. gitu ya? Gilbert Pohan tuh seangkatan. Gilbert sama Yura. Tapi Yura sama Gilbert angkatan di timnya Glenn. Louis di timnya Giring, Louis Najib. Iya, Louis Najib timnya Giring, aku tim Sherina. Jogja lumayan banyak. Karena dokter Kebumen masuknya area Jogja, sini ya. Iya, arealnya Jogja. Itu di Kebumen koas waktu itu. Koas. Dokter pernah di Kebumen. Kemudian di mana lagi, Dok? Kebumen, Solo, RSUD RSU Muwardi. Muwardi, ya, Cilanda terus Sragen sama Muntilan. Sebelum di Cilanda itu. Katanya dokter pernah di Cilanda tuh udah jadi dokter. Kalau koasnya muter nih. Muter-muter Kebumen, Solo, terus Sragen. Itu gitu. Berdasarkan apa sih, Dok? Itu memang karena kalau koas tuh kan sebenarnya belum dokter banget kan, dokter muda, jadi masih dikontrol kampus. Jadi itu jadwalnya dari kampus semua. Enggak dokter yang nentukan. Aku pengen ke situ. Akhirnya gue yang nentuin karena emang gue anak kayak julid dan licik nama tengahnya. Gue gak mau gitu, gak mau. Dan waktu itu masih nyanyi banget, terus ngobrolnya sama di kampus. Untungnya sih selalu dibantu sama kampus sih kayak. Harusnya tuh satu kota aja, tapi karena waktu itu masih nyanyi banget, jadi minta bantuin untuk cari slot yang kosong. Jadi suka pindah-pindah. Biar sambil koasnya nyanyi sambil jadi koas ya. Iya, karena kan stase jadwalnya berbeda-beda kan setiap rumah sakit. Jadi dicari yang pas, jadi aku nggak cuti gitu. Itu memang sengaja diatur. Ini atau punya dua ini ya. Emang gue licik aja sih. Dua jadwal, satu jadwal dari kampus. Dok, maaf ya dok. Iya gitu-gitu. Dok, maaf ya aku lagi ada ini gitu-gitu. Dipindahin. Cuman jadi hatersnya banyak. Karena selalu dienakin gitu. Kok dia bisa di situ sih? Iya gitu, hatersnya banyak. Terus kayak, hai haters saja pada dokter kan. Udah lah ya, kita damai. Dan perjalanan karir Dokter Yusri
dimulai dari maksudnya ketika koas kemudian jadi dokter di Cilandak ya dok? Jadi dokter pertama di RSUD Marinir Cilandak. Sudah di Cilandak. Kemudian dari Rumah situ sudah mulai punya mimpi bikin klinik atau memang sudah bikin klinik waktu sendiri belum? Oh, jadi kan level up-nya itu kan habis koas kita akan ujian, lulus ujian dokter, sumpah dokter, terus kita harus magang, internship. Yes. Internshipnya itu aku di Prambanan RSUD. Harus di Prambanan. Di Prambanan itulah akhirnya mulai jadi kan masih dokter umum tuh ya kan semua pasti akan di rumah sakit. Pas di rumah sakit Prambanan itu terus udah mulai ambil course untuk estetik. Terus pas sempat keluar juga ngambil di luar lama gitu estetiknya, terus pulang dari luar baru fokus ke kecantikan ngambilnya. Dokter memilih genre itu, wah genre. Iya, genre kecantikan. Kecantikan itu sudah memprediksi bakalan boom di tahun-tahun ini atau enggak, waktu itu? Ini kalau gue ngomong pasti makin banyak yang benci gue. Tapi gue harus ngomong, gue nggak suka di BPJS. Oh iya. Dan dokter kenapa gue di kecantikan? Dokter sudah memprediksi itu nggak? Waktu dokter memilih gue genrenya ini nih gitu. Prediksi jadi gue pernah baca buku opa gue. Di buku itu tuh yang nulis adalah salah satu penasehat Gedung Putih. Dia memprediksi 20 tahun dunia seperti apa. Gue baca itu berarti 5 tahun lalu. Terus dia prediksi bahwa akhirnya cuman baca yang 4 bab yang kesehatan aja itu tuh udah diomongin banget kayak besok semua akan go digital, kesehatan tuh akan ada startup-nya. Itu tuh gue baca di 5 tahun lalu, which is kejadian sekarang semuanya startup. Semua akan dunia kesehatan akan masuk ke yang anti aging trennya karena semua orang udah pengennya sehat, udah gak ada yang mau sakit gitu-gitu. Akhirnya setelah baca itu terus dengan pengalaman kayak magang di rumah sakit, jadi dokter umum di Marinir, chaos gitu. Sistem gue nggak benci sekali lagi yang BPJS, cuman gue merasa bahwa negara ini punya sistem yang harus banget dibenerin walaupun tujuannya bagus gitu. Untuk kesehatan apalagi. Iya, tapi sistemnya emang mesti banget dibenerin karena akhirnya gue sudah di situ, gue udah ngalamin as a dokter gimana caranya untuk hanya bantuin pasien terklaim insurance-nya, harus dapat rujukan itu ada yang nggak ke cover, bahkan mungkin akhirnya insurance tersebut juga akhirnya punya banyak utang di rumah sakit yang bikin rumah sakit juga pusing ngaturnya gitu. Akhirnya gue mengambil kesimpulan bahwa saat itu gue powerless, maksudnya gue cuma bisa memilih untuk kalau gue ada di situ maka gue harus ikut arus itu. Dan so toxic menurut gue. Sistemnya harus masuk dalam sistem malah ya dok ya. Iya, kayak gue mesti ikutin alur itu. Menurut gue saat gue harus dibayar sama orang yang sakit itu gue agak gimana gitu rasanya, nggak kena aja di gue. Soul gue bukan di situ, jadi gue nggak mau dibayar sama orang sakit. Akhirnya dia bayar gue juga dengan grosulo kalau orang Jogja bilang. Akhirnya dia juga nelongsa gitu-gitu karena emang sistemnya nggak bagus. Akhirnya gue merasa bahwa oke, untuk gue cari duit mendingan gue ada di part yang emang have a budget. Maksudnya estetik itu bukan part primer gitu. Jadi orang yang datang ke gue pasti primer needs-nya udah terpenuhi. Sudah minimal mapan di situ ya. Mereka punya budget untuk memperbaiki, enhance sesuatu dan gue rasa ini lebih fair. Gue happy, dia happy karena it's a business. Gitu. Sedangkan untuk part dokter pengabdian adalah cara gue lain untuk mengabdi untuk negara, cara gue untuk membantu orang bisa dengan yayasan, bisa dengan bantuin orang lain gitu. Tapi part untuk gue cari makan, gue nggak mau dari dibayar sama orang sakit. Itu sih poinnya. Kenapa gue ambil estetik. Gitu. Dan dokter tetap aku rasa semua dokter di Indonesia khususnya itu pengabdian tuh juga jadi nomor 1 Tapi apa bentuknya masing-masing punya cara kayak tadi Jadi di depan di masa pandemi ini nggak harus ada di rumah sakit. Dokter itu harus bertemu dengan pasien online dan segala macamnya. Begitupun pengabdian tadi ya. Betul. Karena itu ada janji dokter gitu kali ya. Benar. Makanya basicnya semua sama dok ya, dokter umum dulu ya berarti. Semua ya. Bukan berarti akhirnya gue menjelekkan orang akhirnya dibayar BPJS ya. Maksudnya kayak dokter-dokter perawat yang hidup di sana, that's their way gitu. Itu gak apa-apa banget. Ini lebih ke gue personal. Gue nggak cocok aja gitu dibayar sama orang yang sakit dengan sistem yang menurut gue mesti benerin banget gitu. Jadi kayak ya udah deh, gue nggak di situ gitu. Grosulo gitu, Grosulo tuh kayak gini ya. Semua belum
Udah sih, udah sembuh. Udah sembuh Tapi asem tenan kok. banget ya. Wah, gitu. Untung lu sembuh Ya, pada. kayak gitu-gitu loh. Dan gue kayak misal orang sakit mesti ini itu, ada yang nggak cover, ada yang nggak bisa pulang karena belum bayar apa Betul. segala macam yang gitu-gitu. Iya. Ada rumah sakit yang minus berapa M karena belum dibayar yang gitu-gitu. Berarti kan sekali lagi sistem ini harus dibenerin bersama. Karena ketutup rumah sakitnya kan. Kayak tutup rumah sakitnya nggak sedikit loh gitu. Iya, Ada yang perawat dokter dibayar per waktu keluar dari Marinir, rumah Iya. sakit Marinir itu istilah kayak gue keluar hari ini, BPJS gue tuh baru dibayar kayak 6 bulan setelahnya tuh masih ada yang belum dibayar. Kayak ya udah, masa ya gue ingat pasien gue siapa aja kan nggak mungkin. Anggapnya tabungan, Dok. Ya udahlah gitu, ya udah nggak penting pasien-pasien gue sehat, Iya, alhamdulillah iya. gitu. Seru juga ya. Jadi semua dokter aku rasa punya prinsip itu ya. Yes. Dan dia sudah memilih untuk akan mengambil genre apa gitu Genre ya. apa dan ada juga sih yang passion memang di rumah sakit, Iya. cuman dia akan realis untuk punya bisnis lain atau Betul, mungkin betul. dia harus bekerja lebih keras dengan praktek di beberapa tempat. Semua punya cara masing-masing. Cuman kalau gue sih, aduh gue realis aja deh. Gitu. Gue mah yang jelas-jelas aja lah gitu. Bicara soal kecantikan, Heeh. dokter punya banyak pengalaman bertemu dengan orang cantik. Yes, pasti. Siapa yang paling cantik, Dok? Waduh, pertanyaanku siapa yang paling cantik? Semua pasien gue cantik pada saat mereka udah pede. Iya, Gitu. iya. Akhirnya menarik juga nih 5 tahun gue di kecantikan. Gue jadi merasa bahwa semua yang datang ke estetik klinik gak mesti emang dia butuh untuk fisiknya yang butuh. Kadang psikisnya yang butuh. Oh, Tidak sedikit akhirnya yang datang karena bullying, ada gitu. body shaming, atau tidak hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Yang gitu-gitu datangnya kan akhirnya dia membutuhkan enhance beauty, butuh untuk dibikin lebih pede kan. Dan- Indikator masalahnya adalah kayak gitu Yes, ya. Ada yes. juga yang Yes. nggak datang tiba-tiba. Selamat pagi, Dok. Ngapain? Gue pengen cantik. ada gitu kan? Ada. Tapi katanya kenapa pengen Iya, cantik? kenapa? Ya soalnya aku tuh dari dulu tuh nggak pernah kurus. Satu, udah ketemu nih cluenya. Kedua, aku tuh gendut terus. Siapa yang bilang gendut? Ya semua orang, ya papaku, mamaku gitu. Jadi ada iya. part-part yang memang ini orang suka lihat kalau kecantikan selalu fun, selalu happy, selalu kayak ya kan lo tugasnya gampang, Yus, bikin orang cakep aja. Itu poinnya. Lo nggak bisa, gue bisa. Iya. Karena gue bilang gitu sama orang kayak, lo mah hidupnya enak, nggak pernah ketemu sama orang yang sakit yang gimana. Hey man, orang yang datang kecantikan itu mereka butuh dibantu juga. Mereka juga cukup stres dengan keadaan mereka dengan sekarang gini deh, emak-emak nonton film Korea Married Couple itu, terus tiba-tiba, wow, selingkuhan tuh segitunya, kan dia scary dong. Motivasi. Iya, scary banget. Aduh, suami gue pulang seminggu sekali lagi ada aja gitu Iya. part yang dikhawatirkan. Akhirnya Iya, mereka iya, datang betul, untuk, betul. dok, gue mesti cantik, gue panik, lalalala gitu. Tidak sedikit Setuju, loh. setuju. Terus kayak tiba-tiba ada lagi suami-suami yang tipikalinya perhatian dengan cara, kok wes gendutan sih? Iya. Kamu wes nggak kayak muda dulu itu Padahal tuh. pengennya kayak bercanda, Bercanda, resep tapi ya. istrinya tuh nerimanya kan kayak woods gitu. Iya, resep banget tuh gitu. digituin. Akhirnya ada itulah part kecantikan harus ada di Iya. posisinya bahwa akhirnya kita menjadi pendengar yang baik. Betul. Yang biasanya mereka nggak bisa ngeluarin ke tetangganya, ke grup arisan, gitu mereka nggak Iya. bisa cerita gitu. Akhirnya gue tipikal estetik yang akhirnya kenapa gue nggak mau terlalu banyak pasien. Sehari tuh Iya. gue batasin 10 kalau dalam normal kondisi ya. Oh. 10 itu satu pasien tuh bisa sejam sendiri. Treatmentnya udah langsung sama gue, dia mesti ngobrol sama gue karena emang di klinik tuh nggak ada perawat. Emang gue setting begitu untuk akhirnya gue punya waktu yang cukup banyak untuk ngobrol dan gue ngerti apa yang dibutuhin pasien gue tuh sejauh itu. Bukan semata-mata datang kasih krim Dan udah pulang. iya, semua ada kan kalau yang biasanya pada Iya. umumnya kan datang konsul, terus habis itu nanti treatment ditemenin sama perawat. Nah, gue sengaja meng-cut part itu bahwa pada saat lo memilih datang ke gue, berarti lo percaya gue sebagai sahabat yang bikin lo happy. Gitu, gue memposisikan diri sebagai sahabatnya dia. Jadi gue mau Iya, kenapa dia datang, gue harus tahu kenapa dia pengen tight up gitu. Misal lifting, dia pengen cakep biar kencang. Why gitu, gue harus tahu dulu latar belakangnya apa. Pada saat gue udah tahu latar belakangnya apa, apakah ini ada part psikisnya yang mesti gue benerin? Iya. Kalau ada part psikisnya yang mesti gue benerin, maka gue harus jadi pendengar yang baik. Gue akan dengerin dia ngomong apa terserah. Dia akan cerita, sampai aja jadi keluar tuh masalah apa yang dia punya. Setuju. Gue nggak perlu untuk akhirnya jadi harus punya kasih saran gitu. Gue Iya. cukup menjadi pendengar yang baik. Dia udah plong, kita treatment, dia happy dengan kondisi wajah yang bagus, dia pede. Besok-besok lagi dia datang dengan cerita baru bahwa akhirnya misal suaminya lebih sering di rumah, Iya. suaminya lebih punya waktu berdua, yang Iya. kayak gitu-gitu.
Dan itu bahkan banyak ya, Dok, banyak dan akhirnya pengalamannya. bahkan suaminya bisa ngasih duit untuk oke, diinin lagi deh. Jadi daripada suaminya jajanin ke orang lain untuk jadi cakep, Iya. mendingan kan gimana caranya gue harus as a team sama pasien gue untuk membuat suaminya bayar gue aja. Yes. Jadi gue dibayar, klien gue cantik, mereka Iya. jadi happy satu rumah. Ya gue gampang kan tugas gue untuk bikin orang jadi bahagia. Dan itu bukan mudah ya, Dok. Yes. Nggak mudah seperti Yes. orang. Mungkin orang bilang tadi itu ya, datang konsul sebentar kasih krim, nggak Nggak cuman segitu, itu, yes, nggak gitu itu ya. poinnya. Tapi Ada untuk dia proses. nggak ke klinik lain itu, Betul. partnya berarti gue harus jadi sahabatnya dia Betul. kan. Gue harus Dan- jadi orang yang dia percaya untuk dengerin dia tanpa judge, Iya. tanpa subjektif sesuatu. Tapi gue dengerin aja, oh gitu. bikin Ya, bikin gitu. pasien nyaman dulu Nyaman ya, Dok. itu, Karena itu. nyaman tuh kunci ya. Yes, that's personal touch menurut gue. Kenapa Iya. akhirnya nggak ada perawat di klinik gue, cuma ada Itu emang asisten. sengaja ya, Sengaja. Dok, Jadi setup. dari mulai cleansing wajah pun gue yang bersihin. Oh. Jadi gue pengen tahu emang wajah ini butuh apa, psikisnya dia butuh Iya. apa yang dia takutin, kenapa dia mesti ganti-ganti dokter, kenapa Iya. dia selalu mencoba-coba produk. Berarti ada part yang dia nggak percaya Iya. kan. Nah, kenapa dia nggak percaya atau kenapa dia selalu impulsif Iya. untuk mencoba treatment gitu. Kalau yang lain bisa aja, you treatment ini gitu-gitu. Tapi Iya, iya. kan di gue nggak gitu part Iya. bermainnya gitu. Gue memilih untuk ya as a personal touch, gue punya part lah di situ. Dokter Yusri bekerja dengan hati. Wah, Walau dan itu- bernyanyi. Katanya begitu ya, kayak Yes. sambil nyanyi gitu ya. Ya gitu juga tuh. Memang itu salah satu bonus atau memang konsep untuk melakukan treatment terhadap pasien kecantikan tuh dokter Yusri pakai aku bekerja dengan hati tapi pakai nyanyi gitu kayak. Nyanyi tuh kayak hobi aja sih. Jadi gua nggak pernah melihat itu jadi part yang making money gitu. Walaupun sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuman kayak baik lagi, makin kesini gue merasa bahwa tugas gue di dunia itu simpel sebenarnya. Kalau gue mau hidup happy aja, itu caranya Iya. cuman gue membuat orang tambah cantik sama tambah happy. Jadi kayak ya udahlah, gue jalaninnya jadi dokter aja, nyanyi tuh ya nyanyi aja gitu. Tapi tetap ya, Dok, kadang-kadang ya diminta sama pasien datang, "Dok, nyanyi dong," gitu. Pasti. Ada aja yang gitu ya? Ada aja. Atau kayak misal sedekat ini, gue tuh sedekat pasien tuh bisa WhatsApp gue atau video callan gitu di luar jam praktek itu gue biarin. Iya. Jadi maksudnya kayak sejauh apa sih mereka akan ganggu gue? Mereka juga tahu kok dokternya butuh istirahat gitu kan. Ada beberapa orang yang atau beberapa teman sejawat yang lain yang kayak nggak mau, dia akan making space. Ya mungkin memang itu caranya dia. Kalau Iya. gue nggak, once lo udah treatment sama gue, dia pasti akan punya nomor handphone gue. Iya, Itu iya. pasti. Jadi cuman mereka akhirnya udah ngerti Nggak bahwa keganggu gitu, Dok? nggak keganggu karena gue bisa kontrol diri gue. Kalau gue lagi nggak Oh. mau buka WhatsApp ya gue nggak akan buka. Iya. Cuman mereka tahu banget momen untuk mereka bisa ngobrol sama gue adalah di pagi gue baru buka mata atau gue mau tidur di kamar WhatsApp. Jadi kan numpuk tuh. Mereka pinter banget. Jadi kalau- ditungguin. mereka tunggu banget momennya. Jadi kayak mereka udah WhatsApp terus kayak belum gue baca, mereka akan ngulang di pagi-pagi atau di malam banget. Jadi gue akan bisa baca. Iya. Semua pasien gue udah ngerti caranya. Hafal akhirnya ya. Hafal. Baru bangun, nah, jam bangun jam 5 nih. Jam 4 kita WhatsApp nih. Baru bangun terus masih ngeliat. Pasti ngelihat, iya gitu, respon. gitu. Kan orang suka pada bilang, ih lu bahaya loh, jadi nggak jadi ke distract. Gue sih enggak. Kalau Iya, gue iya, lagi iya. nggak mood untuk gue Iya. buka, pasien gue juga nggak akan komplain. Mereka tahu, Iya, dokternya iya. juga butuh waktu. Maksudnya tuh sejauh apa sih mereka akan ganggu gue? Nggak juga kok. Ada batasannya gitu. Ada pasti ya. batasannya. Toh yang mereka ceritain apa sih? Kayak cuman dok wajahnya lebih apa atau dok Iya. kayaknya masih kurang apa, jerawatnya nambah atau kurang yang gitu-gitu. Itu Kadang-kadang kan, menurut dokter sih itu nggak penting juga ya. Apaan sih gitu, tapi ya Ah, udahlah ya nanti gua kita baca. responnya. Makanya kan. gue juga membukanya pas saat mood gue bagus. Betul. Kalau gue lagi pengen sehat, gue nggak akan buka. Jadi kan kalau itu kan bisa dibikin kontrol sendiri, nggak Iya, perlu iya. ribet kayak lo punya 10 asisten untuk megang admin, nggak Betul. usah gitu. Itu bisa dari kita tapi ya. Dari kita, kontrol dari kitanya kita aja ya. kontrol di kitanya Kadang-kadang aja. kitanya yang lagi mood nggak bagus, klien atau pasien tadi apaan sih, jadi akhirnya berdampak pada jawabnya. Bener, Sekarang, bener. ya, Toh pasien gue tuh bukan pasien BPJS yang ada datang 50 orang, Iya. apa 100 orang gitu kan. paling Nggak. sehari berapa sih gitu Iya. tadi. Dokter punya produk krim sendiri nggak, Dok? Seperti Oke. layak yang lain-lain ini. Ya, aku tidak memaksakan pasien untuk pakai krimku, pakai produkku, Iya. walaupun aku bikin. Jadi aku nggak pernah nyetok. Jadi itu nggak pernah. limited edition gitu ya. Jadi jadi tipikalnya pasiennya datang, gue akan bikin step skincare. Oke, lo butuh toner ini, lo kan butuh serum ini. Oh. Gue akan ajarin tuh. Kenapa juga jadi lama? Karena gue mau dia keluar dari praktek gue, dia pinter.
ada knowledge tentang ya, tadi itu ya. dia harus yang paling tahu kondisi kulitnya dia, bukan beauty vlogger, bukan temennya dia, bukan iklan IG ads, bukan itu, tetapi dia harus tahu dulu kondisi kulitnya. Jadi gua akan breakdown. Misal orang datang ke gua dengan bentuknya ada flek atau porinya besar, gua akan breakdown. Kenapa muka lo begitu? Apa yang udah lo lakuin sebelumnya dan itu jadi salah, dan lo butuh ingredient apa, silahkan cari produknya. Kalau you have a budget, silahkan. Kalau dia bilang, dokter punya nggak, aku biar nggak ribet, gue akan racikin. Oh, tapi dokter nggak langsung pakai ini ya? No. Jadi gue nggak pernah saran dulu nih. Iya. Identifikasi masalah, analisa dulu, solusinya ini. Produknya cari sendiri, gue biasa gitu. Kembalikan ke mereka ya. Iya. Atau bahkan gue suruh ada beberapa online shop skincare Korea atau produk luar yang udah biasa gue listing, gue suruh mereka ke sana. Silakan pilih. Jadi datang ke gue treatment dan pinter aja. Kalau udah pinter, lo udah tahu treatment lo apa, lo nggak akan kemana-mana. Udah yakin aja. Jadi tadi itu ya, balik lagi tadi itu dok, nyaman akhirnya ya. Iya. Nggak ada paksaan tentang tentang lo harus pakai produk gua nih. Enggak. Dan terus ditambahin embel-embel produk gua nih yang paling enggak. Dan gitu ada ya. Jadi akhirnya mereka tahu. Nah, nanti kalau misalnya ada beberapa kondisi memang kita harus butuh racikan dulu gitu. Kayak misal jerawatnya agak lumayan parah gitu, fleknya tebal banget yang gitu-gitu. Memang akhirnya kita mesti ngeracik sesuatu. Nah, itu pun dia harus pulang dulu karena gue udah ngeliat mukanya, gue akan ngeracik dulu. Besok akan di send by online sama asisten gue. Dan aku yakin dokter dapat itu bukan semata-mata kuliah di kedokteran dulu kemudian dapat tips dan strategi itu enggak ya? Pergaulan, lingkungan, mungkin ya. Pengalaman, bertemu dengan banyak orang tadi itu ya. Maksudku enggak semata-mata semua dokter bisa melakukan hal-hal itu ya. Yes. Ada strategi sendiri, oke lah, pasti semua punya strategi masing-masing. Tapi ada yang benar-benar lalu as a profesi gitu ya. Enggak lalu tadi itu. Kalau aku bicaranya beda loh dok, orang yang bekerja atau berkarya dengan hati dan orang yang bekerja dan berkarya dengan ambisi. Ya nggak sih, beda nggak sih dok ya? Benar. Asik aja ketika orang lihat seniman gitu ya, seniman rupa gitu ya, pelukis. Dia bekerja kan pakai hati gitu ya. Bisa jadi nggak? Kalau mau besok fotokopi aja nggak jadi, nggak jadi gambar. Ini kan butuh waktu. Bisa gitu. Iya, ada proses yang dia ikutin dan itu keren dok. Maksudnya, dan gue bisa bilang ke pasien gue untuk gue reschedule karena gue nggak mood. Iya kayak gitu tuh. Mungkin orang bisa bilang gila nggak profesional banget. Justru itu poin profesional gue. Yes. Pada saat kondisi gue lagi nggak feeling konten, ya kan gue manusia ya, bukan malaikat yang selalu zen 100% gitu kan juga enggak. Semua orang hai. Gue juga punya problem dan masalah dan hektik dan bosen gitu. Pada saat pasien gue udah on schedule 10 dan gue capek di pasien ketiga, kan pasien tuh nggak ada yang gue bikin harus ngantri di klinik. Jadi mereka tuh udah dibikin jadwal. Jam 10 pasien A, jam 10.30 pasien B, jadi udah on schedule. Nah, gue akan bilang ke admin, ke asisten gue untuk oke, di-cut dulu aja, di reschedule. Gue dan jangan bohong, harus bilang dokter Yusuf lagi nggak mood. Bilang aja. Mereka harus ngerti bahwa dokternya juga manusia gitu dan ngapain gue bohong harus punya meeting apa enggak gitu. Kalau gue emang nggak mood, gue harus bilang say sorry dan gue nggak mood. Gue membiasakan untuk akhirnya circlean gue tuh harus sehat dulu. Which is pasien-pasien gue harus masuk ke positive vibes. Bahwa jangan berbohong. Kalau pasien gue ngerasa bahwa mager juga ke dokter, you say something. Lo bilang bahwa dok, gue lagi malas treatment, kirim produk aja, let's say gitu. Atau dok, gue mau skip dulu deh, nggak mau treatment. Bilang gitu. Karena gue pun melakukan itu. Pada saat gue bosan, gue akan bilang, oke, hari ini gue nggak mau praktek. Close, reschedule aja. Terserah gitu. Karena gue lagi nggak mood. Jadi karena gue maunya pas mereka datang, gue tuh into it 100% feeling content. Gue siap untuk dengerin mereka. Gue siap untuk beneran treatment. Karena entah sugesti atau enggak, gue merasa kalau pas gue lagi feeling content gitu, gue lagi oke banget, treatment itu langsung kelihatan. Tapi kalau gue udah capek banget, itu juga nggak maksimal. Gitu. Akhirnya berdampak sama mereka juga sebenarnya kalau mereka sadar ya nggak sih dok? Wah, apaan sih dokter Yusri gitu ya, cuman ngobrol sebentar terus kasih bla 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 bla, orang udah nggak mood dibilang datang juga nanti malas ke gitu. dianya juga sebenarnya ke si pasien juga pulangnya ngedumel lagi, apaan sih dokter Yusri tadi begitu kan dari awal. Karena kalau kayak teman-teman lain bilangnya kayak lo nggak butuh duit apa gimana sih? Enggak, butuh lah, gue hidup nyari duit kok. Cuman ya I love myself first gitu, jadi kayak ya udah. Dokter bisa ini nggak sih dok langsung melihat ketemu dengan pasien baru gitu langsung
Jadi dari cerita bisa langsung identifikasi masalah dia. Misalnya kayak aku nih, makin kita kesini pasti makin tahu tuh tadi kurang tidur ya, itu Iya. kelihatan dong. kelihatan. Makin kesini tuh makin jago aja. Gue ngerasa jadi kenapa gue jadi dukun ya ini lama gue gak jadi Aku baru dokter bilang deh. gitu. Sebenarnya dokternya paranormal bukan sih? Kayaknya kok gue lama jadi kayak dukun. Itu karena mungkin jadi instingnya jadi kebiasa ya. Gitu. Iya ya. Jadi kayak ya udah berasa aja vibesnya juga jadi nggak enak. Pasien datang dengan akhirnya gue udah paham banget dia akan cerita mungkin sama suaminya lagi nggak asik nih. Itu gue udah berasa gitu dari Karena datang wajah juga udah itu gerasa gerusu. gitu Hanya ya. gue nanya kenapa atau gue agak meminimalisir bertanya sehat kan? Gimana kabar? Enggak. Gue selalu memulai percakapan dengan nanya happy kan? Itu pertanyaan ngunci loh. Iya, Pada iya. saat orang kita make sure bahwa happy kan, itu Iya, bisa iya. langsung nangis, bisa langsung skip, bisa langsung freeze karena yang kita tanya adalah langsung touch Iya. hatinya yang kita Iya. sabodo teuing dia kondisinya bisa makan apa enggak, lagi kerja apa enggak, itu Iya. bukan urusan gue. Karena gue juga nggak, kalau gue nanya bisa makan, emang gue mau ngasih makan? Enggak. Punya Bisa uang. kerja, Punya uang. emang gue mau ngasih duit? Enggak. Iya, Tapi iya. gue bisa memastikan bahwa dia Iya. happy ketemu gue. Makanya gue Iya. akan bertanya bahwa Yes. happy kan gitu. Yes, yes, Jadi yes. gue akan memulai pertanyaan dan anamnesis gue ke pasien adalah happy kan? Iya. Hari ini happy kan? Seru nggak harinya? Dan dia bisa begitu nangis. Oh itu bisa keluar semua. Bisa. Akhirnya memulai menganalisa masalahnya Yes, bisa ketemu, dimulai dari satu ketemu, kata itu ketemu, ya. Iya. Bahagia hari ini. Bisa banget. Ternyata. Kayak nangis di bed treatment tuh kayak udah Ah, everyday terjadi. Kayak tiba-tiba lagi mau stem cell gitu mau Iya. di treatment tiba-tiba nasi selesai. Gimana? Happy kan? Dok, suami aku apa? Dok, pacar aku dok, tunangan aku gitu. seru Oh, banget gitu ya dok ya gitu. akhirnya. Dan aku yakin dokter juga orang yang pasti gak apaan sih. Ya udah Ayo gitu. terus gitu. Seru. Dan gue ngerasa pada saat gue di rumah sakit dan gue di klinik sekarang, gue memberikan comparison ke diri gue sendiri. Di rumah sakit tuh gue akhirnya karena mungkin ini sadar nggak sadar, tetapi semua orang yang kerja di rumah sakit, gue yakin lo kalau mau defense gue pun lo harus mengiyakan part ini karena gue sudah mengalami. Yes. Kita tuh jadi punya part melihat sesuatu kondisi tuh jadi flat. Karena daily kita ketemu orang yang sakit banget. Betul. Kita ketemu orang meninggal tuh bisa 5, 6, 7 dalam Betul. sehari. Makanya rasa ambang kita untuk mengadopt expression tuh jadi kayak gitu. Iya. Jadi biasa. Iya, iya. Kayak orang lihat nih meninggal lahiran tuh kan jadi flow Iya, iya. yang biasa. Kadang tuh gue nggak bilang mereka jahat ya. Mereka Iya. orang yang paling baik membantu banyak orang di Yes, rumah sakit. setuju Cuman aku. gue pribadi merasa bahwa kalau gue di part itu gue ngerasa jadi kayak gue tuh nggak punya batasan lagi untuk menerima hal yang beneran happy sama yang sedih tuh kadang gue jadi mati gitu karena gue ngerasa udah nggak bisa ditolong jadi meninggal pasien ini. Kalau pas lagi report gitu kayak jadi plus tuh kode kita untuk orang meninggal. Kok gue ngerasa kayak kok hidup mati itu jadi flat ya gue terimanya ya. Kapan ya gue merasa sedih orang Tanpa tuh lagi ekspresi. iya, orang happy baru lahiran tuh gue bisa yang happy, tapi kok orang yang meninggal tuh gue bisa kayak ya gue sedih tapi gue harus berusaha untuk ke pasien lain. Jadi gue memaksakan diri gue untuk menerima kondisi itu dengan netral gitu. Nah, Iya. gue nggak mau ada di posisi itu. Sedangkan kalau gue di klinik ini gue bisa tuh ngerasa pada saat dia ngerasa treatmentnya bagus aja tuh dia happy banget. Itu gue bisa ngerasain tuh kayak wah gue segitu berpengaruhnya ya di cerita hidup lo gitu. Atau dia menceritakan part yang kayak dia lagi sedih karena masalah dia, gue tuh bisa ngerasa kayak aduh hidup gue bisa menyenangkan ini ya. Ada part orang lain yang kelihatannya bagus banget, dia financial freedom tapi dia nggak happy juga gitu. Iya, iya. Ada part yang gue bisa ngerasain lebih bisa gue rasain gitu. Enggak cuma ngelihatnya karena ini kali ya dok ya. Hal yang dilakukan setiap hari berulang-ulang dengan kualitas yang sama dan dengan tadi itu ya kondisi yang begitu-begitu aja, Ya. kualitasnya begitu-begitu aja, membuat orang juga lalu tidak ada, ya udah akhirnya standar aja ngeliat semuanya. Iya. Improvisasi juga nggak ada. Gak ada karena ya udah Kreativitas akhirnya flat. kan juga tidak terangsang untuk harus ngapain nih gitu. Gue nggak bilang itu jelek tapi Iya. itu yang gue rasain. Dan Maksudnya kayak gue nggak bukan mau di area kedokteran atau kesehatan, di semuanya ada. semua kan kita di flat tuh kita kan Iya. harus menghindari flat. Flat itu adalah part kalau di kedokteran kan EKG itu kalau flat berarti kan die kan. Iya. Gue udah jantungnya udah nggak Iya. bekerja. Nah, kebayang kalau kita hidup kita punya aktivitas tapi kita ngerasa mati. Iya.
ngapain lo hidup gitu, lu move something. Pagi baca koran, main catur, main pingpong, pulang. Dah gitu aja. PNS banget. Iya kan, udah gitu aja gitu. Lo baca koran, main pingpong. gitu aja, ntar get the salary gitu. Kayak aduh hidup gue begini. Gak banget ya. Flat gitu. Di klinik kecantikan tuh gue nggak flat. Iya betul. Karena betul. ceritanya tuh ada aja. Iya, walaupun perintil ya, nggak ada pasien kanker yang apa gitu, nggak. Tapi itu punya banyak cerita gitu. Gak ada ambulan datang tuh nggak ada. Cuman seru aja gitu. Iya. Apa nggak tahu udah dilakukan belum dok, memadukan ilmu kedokteran dengan musik itu bisa gak gitu? Udah banget, ya? udah. Kan gue punya campaign Music as Healing. Oh. Jadi waktu abis The Voice itu, beberapa bulan setelah The Voice, lagi ongoing buat persiapan gue sumpah dokter ujian, gue bikin album, rilis album. Yang nggak tahu gue kenapa waktu itu bisa multitasking banget. Waktu dokter ikut The Voice tuh belum lulus. Belum. Lagi koas. Lagi koas itu bolos lah ya. Bolos banget. Gitu. Mungkin biar gue nggak flat, gue mencari sesuatu ya biar gue nggak flat gitu. Dari kuliah dulu udah begitu ya. Iya emang udah gila gitu. Terus udah gitu pas udah habisnya The Voice, terus gue harus bikin sesuatu nih gitu. Itu gue waktu itu tuh sama bosnya Sky, sama bosnya Sky tuh gue bikin waktu itu lagi rancang-rancang pengen konser, pengen apa gitu awalnya habis The Voice itu. Masih ini ya, masih yang dulu ya. Terus udah gitu akhirnya first, karena gue pengen banget nyanyi waktu itu, dan gue merasa bahwa gue bukan penyanyi Jogja yang punya banyak banget waktu untuk reguleran di satu tempat. Ini gue ngeceritain kenapa gue musik healing ya. Terus udah gitu gue tuh pengen nyanyi banget deh. Gue tuh emang suka narsis banget sih dari dulu. Jadi gue tuh waktu itu pengennya gini, gue nggak mau cuman nyanyi ya gitu aja, karena gue udah nggak punya banyak waktu untuk bernyanyi begitu aja. Iya. Gue punya Senin sampai Minggu, yang Senin sampai Sabtunya gue udah habis di rumah sakit. Gue cuma punya satu hari Minggu yang musik gue nyanyi. Jadi gue itu harus dilihat orang gitu. Gue harus banyak yang dengerin gue gitu. Butuh apresiasi. Agak sombong tapi ya itu gue. Karena waktu itu gue tuh langsung habis The Voice itu, gue bikin konser langsung sama Andin, sama Mas Andi Rianto, sama Sandi Sandoro, sama Endaen Resa, sama Monita Tahalea, sama Matthew Sayers. Pokoknya ada berapa, sama Brian Jikustik. Brian Jikustik. Brian Jikustik gue ajak. Waktu itu dia kan baru Jikustik awal-awal kayak sini dulu nyanyi sama gue aja. Waktu mulai gantiin Pongki ya. Iya, kan dia masih statusnya masih gak jelas. Penyanyi masih lugu penyanyi stuntman, tapi enggak, tapi udah jadi vokalis beberapa kali gitu. Sini nyanyi sama gue aja gitu. Berada di balik nama besar Jikustik. Iya, jadi waktu itu gue bikin, jadi gue jual konsepnya ke IO, terus akhirnya bikinlah di Grand Pacific waktu itu. Jadi kalau orang nanya, lo pertama kali nyanyi di mana? Di kafe. Dia, kalau gue enggak. Pertama kali nyanyi profesional di mana? Konser gue. Sorry, level kita berbeda. Setelah dari The Voice konser. Nah, habis konser itu gue ngerasa bahwa gue harus punya karya. Karena karya ini adalah bukan berarti karyanya harus akhirnya dibeli. Gue cukup sadar bahwa akhirnya gue harus jadi dokter. Gue bukan penyanyi. Jadi gue juga gak membayangkan album gue apa gitu, enggak. Tetapi gue harus punya KTP sebagai penyanyi. Akhirnya gue bikin musik, gue bikin mini album gue KTP gue jadi penyanyi. Jadi kalau orang nanya, lo bisa nyanyi? Apa karya lo? Gue punya KTP kok, emang gue bisa nyanyi, mau apa lo? Gitu. Partnya cuman itu. Tapi akhirnya gue pikir bahwa gue harus punya konsep yang dekat dan relate sama gue. Dengan profesi gue. Gue mengalami waktu koas itu, gue melihat sekali bahwa rumah sakit itu juga butuh musik loh. Betul. Semua orang tenaga medis tuh butuh musik loh gitu. Tidak banyak yang tahu akhirnya di sebuah ruang operasi, pada saat dokter harus mengoperasi, dia juga harus butuh relax. Bahkan pasti di ruang operasi itu pasti punya seperangkat kecil speaker atau mungkin handphone yang dinyalain untuk apa? Untuk si operator atau dokternya juga relax. Maka akhirnya itu Music as Healing hadir bahwa gue mau mengedukasi orang awam bahwa musik itu nggak cuma punya orang sehat, tetapi rumah sakit juga butuh musik. Setelah kita baca-baca literatur di luar negeri tuh udah banyak yang akhirnya rumah sakit dikasih terapi musik. Orang yang sakit akhirnya pada saat ada 2 grup penelitiannya itu, salah satunya adalah misal salah satu sakit jantung, ada 2 grup A dan B. Untuk recovery-nya A dikasih musik, B nggak dikasih musik, yang sembuh duluan dikasih musik, which is berarti music as a healing. Nah akhirnya kenapa ada campaign gue Music as Healing. Jadi si album gue pertama itu gue buat di rumah sakit, liriknya tuh berhubungan sama makanya ada operasi hati judulnya, gunting, move on, bedah gitu. Jadi gue sengaja mengambil kata-kata itu untuk menjadi lagu dan gue deketin sama rumah sakit.
jual kemana? Nggak dijual ke toko ayam, nggak dijual ke online, tetapi karena gue dokter, CCD itu gue jadi merchandise bundling di beberapa rumah sakit Jakarta dan Jogja internasional. Jadi gue bilang sama manajemen rumah sakitnya bahwa lo nggak usah bayar gue, lo ganti aja nih cost produksi gue, dan lo nggak boleh jual ke pasien. Please album gue lo jadiin motivasi dan merchandise untuk pasien-pasien lo yang udah sembuh. Betul. Wow. Jadi kayak di waktu itu kalau di Jogja JIH itu dan beberapa klinik gitu, Peri Gigi salah satunya. Nggak apa ya gue sebut ya kan klien gue. Siapa tahu dia besok pasang logo di sini. Harusnya ya. Iya, Peri Gigi Rumah Sakit JIH yang Jogja, Jakarta kejauhan. Dua itu aja deh. Nah, itu mereka akhirnya adopt CD gue terus dibagi gratis ke pasien-pasien mereka. Terus gue showcase nggak di kafe, gue showcase di lobi Rumah Sakit JIH. Depan itu ya. Yes, jadi kan ada pasien yang rawat jalan, ada keluarga pasien gitu ya. Nah, menurut gue itulah tugas gue gitu. As a dokter yang bisa nyanyi, bukan penyanyi yang kebetulan dokter. Itu tugas gue untuk menghibur mereka, untuk mereka datang ke rumah sakit itu tuh serelax itu, sesantai itu. Karena akhirnya partnya adalah orang selalu menjadikan rumah sakit menjadi pilihan terakhir pas sudah gonna die. Tetapi agak susah untuk ke rumah sakit tuh untuk dapat preventifnya atau untuk bisa lebih step up lebih cepat. Tahap awal ya. Makanya that's why akhirnya gue harus concern untuk bikin rumah sakit tuh jadi se-fun itu. Jadi mereka datang, mereka nunggu buat antrian periksa, gue hibur, gue nyanyi. Iya. Akhirnya mereka juga tadi ya, apa yang Dokter Yusril lakukan itu punya semua aku rasa punya dampak kepada mental si pasien, kejiwaan gitu ya. Aku sangat setuju Dok bahwa musik itu healing dalam sisi apapun ya. Betul. Dalam proses apapun, bukan cuman berkesenian ternyata. Bukan cuman buat seniman, butuh musik untuk ngangkat membangun imajinasi dan mood dia. Tenaga medis, dokter, perawat pun butuh itu, dan pasien ya. Ketika dia, tapi ada Dok ya, ada yang komplain nggak Dok ketika ini apaan sih dokter ini malah pakai musik sebagai salah satu bentuk. Alhamdulillah sih nggak ada yang komplain ya. Atau mungkin mereka komplain tapi udah takut duluan sama gue. Apa? Lo kok bisa komplain sih? Pasti gue balikin soalnya. Kayak gue mau bikin rumah sakit lo bagus gitu. Kayak mereka jadi nggak komplain. Kalau di rumah sakit Marinir waktu gue di Jakarta, akhirnya kalau di JIH waktu itu kan gue baru jadi dokter banget, jadi gue juga belum punya akses untuk menjadi as a dokter general di situ gitu. Nah pas gue udah beneran kerja jadi dokter umum di Marinir gitu, gue jadi punya space yang cukup luas untuk gue ngapa-ngapain. Akhirnya step up lagi pada saat gue visit pasien, gue pasti akan bawa headset. Atau ada kalau gue lagi santai banget, gue justru ngundang player gitar gue untuk ikut gue visit. Jadi setelah gue masuk ke ruangan, gue periksa, terus gue nanya, lagi pengen dengerin lagu apa? Maksudnya gue in real, gue nyanyi buat pasien-pasien gue gitu. Lagi pengen nyanyi lagu apa gitu. Terus akhirnya dia akan request, gue nyanyiin. Jadi gue ngamen ke pasien-pasien gue. Maksud gue nggak mau cuma ngomong doang untuk campaign gue dan gue mau panjat sosial gitu. Betul. It's real bahwa kalau gue jadi dokter, gue punya panggung rumah sakit, ya gue enjoy sama itu. Bukan berarti gue harus jadi keluar cari panggung lagi untuk jadi apa yang bukan gue gitu. Panggung udah ada nih. Udah. Profesi jelas dokter, jelas ya. Rumah sakit adalah panggung ya. So do it gitu. Kalau gue mencari panggung lain, berarti emang gue nggak capable di situ gitu. Setuju Dok. Akhirnya ya udah gue nyanyi di rumah sakit, gue selalu kasih album gue kasih dengerin musik yang mereka suka dan akhirnya mereka fun, happy, dan bisa sembuh lebih cepat. Sampai hari ini dokter masih lakukan itu ya? Beberapa kali karena gue udah gak ada rumah sakit, tapi gue tetap sengaja ke rumah sakit. Gue tetap melakukan itu. Sekarang lebih ke gue nyari yang part-part yang gak ke-highlight. Gak ke-highlight dalam arti, untuk menggantikan replacing gue mengabdi dan ketemu pasien-pasien gue yang sakit, gue biasanya bekerja sama dengan Mbak Melanie Subono. Jadi kita punya yayasan Rumah Harapan. Salah satu idolaku. Ya, Rumah Harapan Melanie. Kemarin baru kirim sekian bantuan buat teman-teman pekerja event Jogja. Jadi Rumah Harapan Melanie itu gue udah sama Mbak Mel dari 5-6 tahun lalu. Jadi gue as a dokter di sana. Jadi stepnya akan kalau ada yang mau kita bantu sakitnya, pasti lewat gue. Jadi gue akan filter dulu diagnosanya apa, karena kan gue cukup punya akses ke rumah sakit dan lain-lain. Gue di tengah ya posisinya, jadi gue bisa periksa dulu, gue akan info ke yayasan, nanti gue sama Mbak Mel akan diskusi kita akan butuh apa, gue bisa connect ke rumah sakit mana untuk dibantu, baru kita akan ke donatur.
Oh, gitu. Jadi oke. menurut gue lebih alive, gue lebih jadi dokter di yayasan daripada gue di rumah sakit karena gue Iya, nggak iya. terbatas dengan regulasi yang gue Iya. nggak bisa bantu. Betul, Pada saat betul. ada pasien yang emang benar-benar gue pengen bantu, gue punya sebanyak link yang bisa gue putar untuk akhirnya pasien ini beneran dibantu. Iya. Gitu. Kalau gue di rumah sakit, gue terbatas dengan gak di cover, gue nggak bisa bantuin juga, sistemnya nggak bisa begitu, ya gitu. Iya, Akhirnya iya, pada iya. saat akhirnya gue udah nemu nih alur gue, ternyata gue bisa jadi dokter yang fun dengan bisnis gue, Iya. tapi gue tidak kehilangan kok untuk membantu orang. Jadi kalau ada orang yang bilang kayak, tapi lu nggak ngerasain Yus gimana cara bantuin orang, lo yang nggak pernah ngerasain apa yang gue Itu rasain. dia bahwa semua bentuk pengabdian sebagai dokter, Ya. kemudian apa tadi ya, kebaikan, Yap, itu tidak harus selalu iya terlihat begitu. mainstream. Yes. Iya, nggak mainstream. Dan ternyata di Rumah Harapan Melani misalnya dokter punya peran dong gitu Yap, ya. Bagaimana lu Melani menganalisa data, punya data, kemudian dokter membuka jaringan mau kemana. Jadi gue akan breakdown sejauh apa kita bisa bantuin pasien Iya, ini. iya, iya. Kita akan bisa lebih detail ke donatur juga bahwa lo harus ada. Jadi kita biasanya gini, ada nggak yang bisa cover labnya dia 6 bulan ke depan? Ada yang nggak bisa cover makannya dia 6 bulan ke depan? Oh, pasien ini mesti di flightin ke Jogja, let's say ke Sarjito. Oke, gue akan menghitung flight kedua orang tuanya. Gue akan set up dulu di Sarjito sejauh apa probability diagnosa ini kebantu. Gue bisa nelpon dokter-dokter di sana untuk dok, gue punya pasien di yayasan gue gini. Sebisa apa ya prognosisnya? Oh, bisa Yus diginiin. Oke, nanti gue akan cek semuanya itu, kita akan berhitung, donatur bisa kita akan cari untuk ke cover semuanya. Jadi menurut gue itu gue lebih tidak terpaku akan sistem, tetapi pasien-pasien gue jelas kebantu gitu. Iya, iya. Dan itu yang juga nanti akan ini ya dok ya, berdampak pada profesi malah ya akhirnya. Ya nggak memungkiri banyak orang yang tahu dokter bukan dokter yang kayak tadi ya, dokter yang garda depan pada umumnya gitu. Ya. Ada dokter yang memang punya genre sendiri Yap. gitu. Dan ketika dokter lakukan itu otomatis dong jaringan itu juga Ya, misalnya dokter tadi di JIH gitaran nyanyi itu siapa sih orang kan kayak gitu ya. yes. Itu dokter ini loh, dokter istri yang punya klinik bla bla Ya, bla. ya. Pasti ya, aku rasa secara tidak langsung itu berdampak pada, betul. karena marketing yang hebat adalah marketing dari mulut ke mulut tadi. Yes, itu ya. gue tidak pernah masang billboard, gue tidak pernah masang baliho, Yes. gue tidak pernah masang iklan, Iya. gue tidak pernah endorse. Sorry nih klinik yang lain, artis ke gue bayar. Tetap bayar ya kan. Iya. Dok, aku mau periksa ini nih, aku konsultasi terus ujung-ujungnya gini, saya endorse mau nggak dok? Gitu nggak? Bayar. Tetap. Setelah itu Tetap. kita lanjutkan lagi pembicaraannya mau Jadi endorse apa enggak. kadang ya? ada berapa yang kayaknya yang influencer yang udah aku pengen ini. Kadang kok iya datang ke klinik aja. Mungkin mereka ngerasa kayak kalau kamu ke klinik lain, Ya, ayo langsung Iya. gitu. Gue maaf banget, gue butuh cuan, kagak butuh popularitas, gue butuh cash flow, gue butuh makan. Kalau nggak cuan nggak cuy lah pokoknya ya. Jadi Kalau gue nggak mau nggak munafik. cuan, iya dan itu ya tidak hanya sebatas bahwa melihat satu sisi bahwa dokter adalah profesi dokter dan iya itu profesi profesional di situ. Iya, gue akan profesional. Hal-hal yang lain di tetap situ. dilakukan tadi. Betul. Kalau sahabat masalah di rumah harus dengar dari awal, kalau dari akhir-akhir aja mesti iya kan, iya nggak dok? Pasti bingung. Semua orang akan menyimpulkan sesuatu sederhana karena dia nggak tahu prosesnya Nggak tahu. panjang. Sama kayak lu nonton ini, kalau Iya. nontonnya durasi terakhir lo akan bilang gila Yusri itu sombong banget. Iya. Fine. Atau yang pada saat di tengah dia akan bilang oh dia tuh penyanyi gitu. Iya, gitu. Iya. Itu sama halnya semua orang tuh akan begitu. Makanya Yes. lo jangan pada capek kalau ngeliatin sosial media ada yang viral, jelek, hancur, atau tiba-tiba ada yang booming, apaan sih dan bantu lo berarti nggak sadar bahwa fragmen untuk lo berpikir tuh tidak utuh. Iya. Kita berpikir, kita melihat sesuatu tuh sama kayak kita kalau lihat gajah. Iya. Kita harus lihat dari semua sisi. Kalau lo cuma ngeliat depannya doang, lo akan bilang, oh gajah itu punya belai panjang. Iya. Kalau lo lihat dari samping, maka lo akan ketemu bahwa, oh gajah itu punya badan yang lebar. Iya. Kalau lo lihat dari belakang, oh ya itu yang lo lihat. Iya. Tetapi Yes, setuju. sebelum lo speak up, apalagi lo menggunakan sosial media lo harus melihat sesuatu tuh utuh. Iya. Lo lihat dari semua sisi. Objektif akhirnya. Lo harus lihat. Kalau enggak, lo kelihatan dongok. Iya. Sedongok-dongoknya. Dan biasanya yang dongo-dongo di Indonesia followernya banyak. Say. Karena Biasanya. itu yang dicari. Iya kan? Biasanya, gue nggak bilang semua followernya banyak dongo ya, tapi gue bilang biasanya yang dongo-dongo followernya banyak.
Jadi sebenarnya buat diketawain nih di sini dia Yes, ya. dia sih happy aja ngeliatnya, Iya. gue viral. Lo viral gak diketawain, Bung. Dicemooh itu Yes, sebenarnya. yes. Salah satu bentuk mencemooh dengan menjadi follower ya. Betul. Jadi bisa bebas. Biar gampang, biar Gitu ya. gampang gitu. Jadi hati-hati. Oke. Seru. Dokter, thank you sebelumnya. Yes. Udah datang di ruang kejujuran. Iya, ini jujur banget sih. Studio mesra ini. Jujur banget. Kenapa kita namain mesra? Karena biar ngobrolnya memang ya mesra kan. Semesra itu. Iya, orang liat mesra banget. Udah intim, udah gitu ya. Yap. Walaupun tetap ada hal-hal yang kita juga ngobrolnya juga nggak tahu nih. Makanya Dok, aku juga kadang-kadang selalu sampaikan kalau bermanfaat ambil, kalau enggak diketawain udah, aja. ketawain aja, skip Iya, aja gitu. Ketawain aja, nggak usah dikomentari lah. Ketawain aja berarti nggak penting gitu. Ya. Kalau Tapi kalau perlu ketawain lo harus subscribe. iya, subscribe dong. Itu harus. Jadi kita balance nih. Betul. Lo boleh ngetawain kita tapi lo subscribe. Biar sampai loncengnya bunyi. Iya. Dibunyikan loncengnya gitu. Dok, sebelum kita akhiri Ya. ngobrol-ngobrol seru ya. Ya. Aku minta ada dokter kasih apa closing statement kali buat anak-anak muda terus khususnya teman-teman di Jogja tentang ya genre kecantikan tadi Oke. gitu. Kecantikan tuh punya semua orang. Kalau kalian masih sempat baca penelitian terbaru, gue nggak tahu kapan kalian baca. Tapi kalau penelitian terbaru oleh Maslow itu tuh aesthetic needs itu udah jadi basically kebutuhan hidup. Jadi lo udah nggak bisa pungkirin, lo nggak bisa pakai teori, halah cah lanang kok santai wae. Beb, cewek cantik dan punya otak nggak pernah mau milih yang buluk, bau ketek dan nggak sikat gigi. Jadi skincarean. Oke. Karena semua looking for good looking tuh udah kebutuhan semua orang. Yes. Thank you Dok. Bahkan yang namanya buluk aja itu dandan tiap hari sih buluk itu belum super ngeliat. Iya kan. Udah gitu ya. Namanya buluk. Bener. Seperti biasa, jangan bosan hidup sehat karena sehat itu menyenangkan dan senang itu menyehatkan. Setuju. Oke, thank you Dokter Yap. Yusri. Kita ketemu lagi nanti karena dokter mau ada program juga Iya, ya. siap. Kalau mau follow Instagramnya @Dr. Yusri di Nude. Kalau nggak follow nggak apa-apa, yang penting order produk kalau nggak treatment. Gue butuh cuan, nggak butuh follower. kalau nggak mau follow Dokter Yusri ya minimal subscribe entertainment ya buat nonton dulu gitu karena ya. ada program juga gue ntar. Oke, thank you Dok. Selamat beraktivitas. Siap. Sehat, semangat dan tetap berbahaya Dok. Siap. Dadah.